Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam Erdianto Effendi Channel. Kali ini kita akan membahas satu persoalan yang sedang ramai jadi perbincangan masyarakat dunia. Bukan cuma masyarakat Indonesia, tapi masyarakat dunia. Ada orang di Swedia sana membakar Al-Quran. Memang dia bukan orang Islam, tetapi dia membakar Al-Quran, satu kitab suci yang diyakini oleh umat Islam sebagai kalimat-kalimat Tuhan yang diturunkan kepada seorang Nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad. Nah, semua umat Islam bereaksi. Umat Islam seluruh dunia merasa marah. Ya wajar, kemarahan yang wajar dan sangat beralasan, karena itu adalah kitab yang sangat suci dan sangat diagungkan oleh umat Islam sedunia. Jangankan untuk dibakar ya, menginjaknya atau menyentuhnya ketika tidak dalam keadaan suci saja itu dilarang di dalam agama Islam. Ini kok ada orang yang berani membakar Al-Quran, mushaf Al-Quran. Nah, andai kata itu terjadi di Indonesia atau itu terjadi di negara-negara yang mayoritas beragama Islam, apalagi negara-negara Islam, tentu saja itu akan jadi persoalan hukum pidana. Dia akan ditangkap, akan diproses menurut hukum pidana setempat, masuk kita di Indonesia. Kalau di Indonesia itu akan masuk dalam pelanggaran pasal 156A. Nah, tetapi ini masalahnya terjadi di Swedia. Pertanyaannya adalah, bisakah hukum pidana kita menjangkau persoalan seperti itu? Kalau di negara-negara Islam yang sistem hukumnya sistem hukum Islam, seperti di Iran misalnya, atau mungkin di Pakistan atau di Arab Saudi, termasuk mungkin di Malaysia ya, hukum pidana mereka bisa menjangkau itu. Nah, bagaimana bisa kemudian ada putusan atau tuntutan ya dari penuntut umum di negara-negara dengan sistem hukum Islam tersebut untuk menghukum orang yang membakar mushaf Al-Quran di Swedia sana, padahal itu warga negara Swedia, kemudian lokusnya terjadi di Swedia, bukan di negara yang bersangkutan. Nah, perlu kita ketahui bahwa di semua negara kan ada hukum pidana masing-masing. Nah, di dalam hukum pidana di tiap negara itu ada azas-azas hukum pidana. Nah, azas-azas ini menjadi prinsip-prinsip dasar yang harus ditegakkan, harus jadi pedomani dalam menegakkan hukum pidana. Nah, di dalam hukum pidana kita juga ada beberapa azas yang penting, diantaranya adalah ada azas legalitas. Nah, azas legalitas itu melahirkan beberapa azas, yaitu azas azas larangan berlaku surut. Selain azas legalitas itu sendiri, kemudian ada azas locus dan tempus delicti. Nah, selain azas itu, kemudian di pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 di KUHP kita ada yang namanya azas teritorial. Azas teritorial itu menentukan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku terhadap semua perbuatan yang menurut hukum pidana Indonesia dikualifikasi sebagai tindak pidana. Berlaku azas teritorial. Jadi siapapun, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, bahkan kalau ada orang dari Mars misalnya suatu saat melakukan tindak pidana di Indonesia, ya dia dihukum menurut hukum pidana Indonesia berdasarkan azas teritorialitas ini. Itu yang pertama. Yang kedua ada namanya asas personalitas. Nah, azas personalitas ini berbeda dengan azas teritorialitas, di mana berlaku prinsip bahwa apabila warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia, sepanjang dia warga negara Indonesia, maka kita dapat memberlakukan hukum pidana kita terhadap warga negara kita yang menjadi pelaku tindak pidana di negara lain. Jadi misalnya ada seorang Indonesia, dia melakukan penistaan agama di Singapura misalnya, kita dapat menangkap warga negara kita tersebut dan menghukumnya dengan hukum pidana kita. Itu disebut dengan azas personalitas atau azas nasional aktif. Lalu azas yang berikutnya adalah azas nasional pasif atau azas perlindungan. Nah, azas ini menentukan bahwa hukum pidana kita dapat kita berlakukan terhadap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah hukum kita dan dia bukan warga negara kita, tetapi yang dia lakukan adalah tindak pidana dalam perspektif hukum pidana kita yang mengganggu beberapa hal. Misalnya ada mengganggu
keamanan kita, kemudian mengganggu mata uang kita, mengganggu perekonomian kita, termasuk mengganggu sistem keuangan, mata uang misalnya, kemudian surat-surat yang berlaku di Indonesia, termasuk berhubungan dengan misalnya tindak pidana terhadap presiden dan wakil presiden kita, tindak pidana terhadap bendera bangsa kita, bendera kebangsaan, lagu kebangsaan kita. Nah, itu bisa. Hukum pidana kita bisa menuntut orang, meskipun bukan warga negara Indonesia, yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Nah, alasan ini, azas nasional pasif inilah, atau azas perlindungan inilah yang digunakan oleh negara-negara dengan sistem hukum Islam untuk membuat petisi untuk dapat menghukum. Seperti misalnya dulu negara Republik Islam Iran menjatuhkan pidana terhadap Salman Rushdie yang dituduh menista ayat-ayat suci Al-Quran dengan The Satanic Verses-nya. Itu menjatuhkan fatwa pidana mati untuk Salman Rushdie. Itu pada negara Republik Islam Iran pada saat itu. Lalu misalnya hari ini apa yang terjadi di Swedia, ada pembakaran mushaf Al-Quran. Nah, itu beberapa negara juga membuat fatwa seperti itu, buat fatwa bahwa dapat menghukum orang yang membakar mushaf Al-Quran walaupun itu berada di Swedia dan orang tersebut adalah warga negara Swedia. Nah, sekarang bagaimana dengan hukum pidana Indonesia? Ini dia. Dalam hukum pidana Indonesia, menurut KUHP kita yang masih berlaku saat ini, azas nasional pasif itu diatur juga. Ada azas nasional pasif yang menyatakan bahwa hukum pidana kita dapat kita berlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi di negara lain yang mengganggu kepentingan keamanan negara. Tetapi di dalam KUHP yang masih berlaku, yang merupakan warisan Hindia Belanda, ini kepentingan yang dilindungi itu hanya sebatas kepentingan ekonomi, kemudian kepentingan keamanan, dan yang menyangkut simbol-simbol negara, mata uang, misalnya lambang negara, bendera negara, lagu kebangsaan, hanya sebatas itu. Lalu di dalam KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, kita lihat, ini sebenarnya lebih luas daripada KUHP yang lama. Nah, ada mungkin yang bisa membuat kita bisa memberlakukan hukum pidana kita menurut KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap pembakar mushaf Al-Quran adalah dengan menggunakan pasal 5 ya, tentang azas perlindungan atau azas nasional pasif ini. Karena di dalam pasal 5 ini dinyatakan bahwa terhadap tindak pidana yang menurut sistem hukum kita itu dianggap sebagai tindak pidana yang terjadi di luar wilayah negara Indonesia yang menyangkut keamanan nasional. Nah, mungkin di sini bisa masuk ya, walaupun ada item-item lain yang dapat menjadi alasan berlakunya azas nasional pasif atau azas perlindungan. Nah, khusus dalam pasal 5 ini adalah mungkin berkaitan dengan alasan keamanan nasional. Penjelasan pasal 5 KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menentukan bahwa penentuan jenis tindak pidana yang dipandang menyerang atau membahayakan kepentingan nasional diserahkan dalam praktek secara terbuka dalam batas telah ditentukan sebagai tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia. Nah, jadi ini diperluas di sini kan, tidak disebutkan secara tegas tentang apa yang dimaksud dengan perlindungan keamanan nasional ini. Pokoknya prinsipnya adalah bahwa apa yang dimaksud dengan perlindungan keamanan nasional adalah asal perbuatan itu dalam hukum pidana Indonesia dianggap sebagai tindak pidana. Nah, jadi kalau misalnya membakar Al-Quran, membakar mushaf Al-Quran maksudnya, itu dianggap dalam hukum pidana Indonesia sebagai pelanggaran pasal 156A. Dianggap sebagai suatu tindak pidana, maka bisa saja artinya itu kita anggap sebagai perlindungan keamanan nasional. Jadi bisa dianggap mengganggu keamanan nasional. Jadi tidak cuma perlindungan terhadap agama Islam ya, tetapi juga terhadap agama lain yang dianut di Indonesia. Ketika agama-agama yang diakui di Indonesia kemudian dinodai oleh siapapun orangnya,
ya maka itu bisa kita anggap sebagai penodaan agama, dan itu adalah tindak pidana. Jadi siapapun yang melakukan penodaan terhadap agama apa saja yang diakui di Indonesia, bisa saja kita gunakan azas nasional pasif atau azas perlindungan ini, karena itu adalah keamanan nasional kita secara luas. Bayangkan ya, kalau terjadi penodaan terhadap satu agama di Indonesia, lalu kemudian terjadi perpecahan di Indonesia, ya tentu saja akan mengganggu keamanan nasional kita. Nah, ketika ada orang yang beragama tertentu di luar negeri, lalu kemudian menodai agama tertentu di Indonesia, ya tentu itu bisa memicu perpecahan atau mengganggu keamanan nasional. Nah, itu rasionalisasinya, maka kemudian hal tersebut dapat kita gunakan azas nasional pasif. Dan penafsiran dengan cara futuristik dapat menggunakan azas-azas atau ketentuan di dalam KUHP baru untuk menegakkan dalam hukum pidana kita saat ini. Nah, jadi walaupun secara normatif dan secara teoritik memungkinkan untuk kita menjangkau hukum pidana Indonesia, menerapkan hukum pidana Indonesia terhadap pelaku pembakaran mushaf Al-Quran di negara asing, tapi itu tentu saja tetap tidak mudah, karena sepanjang pengetahuan saya sejauh ini belum pernah ada ya hukum pidana kita ini memberlakukan hukum pidana kita terhadap orang yang menjadi pelaku tindak pidana di luar negeri. Nah, kalaupun ada adalah penerapan azas nasional aktif atau azas personalitas. Pada masa dulu ya ada Oki, warga negara Indonesia yang menjadi pelaku pembunuhan beberapa orang di Amerika, itu pernah diadili di Indonesia, walaupun tempusnya ada di Amerika. Nah, itu terjadi karena pada waktu itu Amerika mengekstradisi si Oki ke Indonesia. Jadi kalaupun misalnya negara yang bersangkutan bersepakat untuk mengadili yang bersangkutan di negaranya, ya Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa sejauh ini. Ya, tetapi itu tadi, itu kembali ke bagaimana sikap pemerintah kita, sikap aparat penegak hukum kita, jajaran kepolisian, kejaksaan di Indonesia untuk bersikap seperti itu. Secara teoritik dan azas itu memungkinkan. Nah, tinggal bagaimana tindakan atau ketegasan dari aparat penegak hukum kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.